Masa bersembunyi telah berakhir, sabda Raja Aegon kedua di Dragonstone, setelah Sunfire menyantap habis kakaknya, Rhaenyra. Kirim Gagak, umumkan ke seluruh negeri bahwa orang yang mengaku-ngaku sebagai penguasa yang sah itu sudah mati, dan Raja Sejati kini akan kembali untuk mengklaim tahta ayahnya. Namun, bahkan Raja Sejati pun akan menemukan bahwa ada hal-hal yang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Perlu waktu 1,5 bulan sebelum Aegon kedua akhirnya berangkat dari Pulau Dragonstone. Yang terbentang di antara Aegon kedua dan King's Landing adalah Pulau Driftmark, Lautan Blackwater Bay, dan serangkaian kapal perang milik House Velaryon yang berkeliaran di sana. Karena Lord Corlys Velaryon sedang menjadi tamu dari Raja Tristan Truefire di King's Landing dan Sir Adam gugur di Tumbleton, komando atas armada Laut Velaryon sekarang berada di tangan adik dari Adam, yaitu Aelin Velaryon. Putra kedua dari Marilda si tikus, putri pemilik galangan kapal. Namun, apakah dia kawan atau lawan? Kakaknya gugur saat berjuang membela Ratu Rhaenyra Targaryen, namun Ratu Rhaenyra juga yang memenjarakan Lord Corlys Velaryon. Selain itu, Ratu Rhaenyra juga sudah meninggal. Gagak dikirim ke Driftmark, menawarkan amnesti bagi House Velaryon atas semua kesalahan mereka di masa lalu, jika Aelin mau datang ke Dragonstone dan bersumpah setia. Namun, sebelum ada jawaban dari Aelin, terlalu berbahaya bagi Aegon kedua untuk menyeberangi lautan dengan kapal dan menanggung risiko tertangkap. Selain itu, Raja juga tadinya tidak berniat untuk berlayar dengan kapal ke King's Landing. Setelah kakak tirinya, yaitu Rhaenyra tewas, Raja masih berharap bahwa naga Sunfire bisa pulih dan terbang kembali. Namun, sebaliknya, naga itu justru semakin melemah. Luka di lehernya mulai mengeluarkan bau. Bahkan asap yang keluar dari mulutnya pun berbau. Menjelang kematiannya, Sunfire sudah tidak mau makan. Pada tanggal 9, bulan 12, tahun 130 After Conquest, Sunfire, naga keemasan yang menjadi kebanggaan Raja Aegon kedua mati di lapangan luar Kastil Dragonstone, tempat di mana dia dulu jatuh ke bumi. Raja meratap sedih, dan memerintahkan agar sepupunya yaitu Lady Baela, dibawa keluar dari penjara bawah tanah dan dihukum mati. Namun, saat kepala Lady Baela sudah ditaruh di blok pemancungan, Raja malah berubah pikiran. Maester yang melayani Raja mengingatkannya bahwa ibu Lady Baela berdarah Velaryon, putri dari Lord Corlys sendiri. Gagak kembali dikirim ke Driftmark, kali ini dengan sebuah ancaman. Kalau Aelin tidak mau datang sendiri dan berlutut di hadapan rajanya yang sah dalam 2 minggu, sepupunya yaitu Lady Baela, akan segera kehilangan kepalanya. Sementara itu di pantai barat Blackwater Bay, kekacauan di King's Landing, atau yang lebih terkenal dengan sebutan The Moon of the Three Kings, mendadak berakhir ketika sebuah pasukan muncul di balik tembok kota King's Landing. Selama lebih dari setengah tahun kota King's Landing hidup dalam ketakutan, mengantisipasi datangnya pasukan Lord Ormond Hightower. Namun, ketika serangan ke King's Landing tiba, datangnya bukan dari Old Town lewat Bitter Bridge dan Tumbleton, melainkan dari Storm's End lewat jalan raya King's Road. Lord Boros Baratheon, begitu mendengar kabar kematian Ratu Rhaenyra, ia segera meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda dan keempat putrinya, untuk menyerbu ke arah utara melalui hutan Kingswood sambil membawa 600 orang ksatria dan 4.000 orang prajurit. Ketika barisan depan pasukan Baratheon terlihat di seberang perairan Blackwater, sang gembala memerintahkan para pengikutnya untuk menyerbu ke sungai dan mencegah Lord Boros menyeberang. Namun, kini hanya ratusan orang yang masih mau mendengarkan si gembel ini, yang tadinya punya puluhan ribu pengikut. Dan hanya sedikit yang mematuhi perintahnya. Di atas Bukit Gon, si Squire yang kini menyebut dirinya raja, yaitu Tristan Truefire, berdiri di atas tembok pertahanan istana dengan didampingi oleh Larys Strong dan Sir Perkin, melihat ke arah pasukan Stormlands yang jumlahnya semakin lama semakin membesar. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan sebesar itu, Yang Mulia, kata Larys Strong kepada pemuda itu. Namun, mungkin kata-kata bisa berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh pedang. Utuslah aku untuk berunding dengan mereka. Maka Larys si kaki pengkor berangkat menyeberangi sungai sambil membawa bendera gencatan senjata, didampingi oleh Grand Maester Orwyle dan Ibu Suri Alicent Hightower.
Lord Boros Baratheon menerima mereka dalam sebuah tenda yang didirikan di tepi hutan Kingswood, sementara pasukannya sedang menebangi pohon untuk dijadikan rakit guna menyeberangi sungai. Di sanalah Ibu Suri Alicent mendapat kabar baik. Cucunya, yaitu Princess Jaehaera Targaryen, menjadi satu-satunya anak dari Aegon dan Helaena yang masih hidup, dan juga berhasil tiba di Storm's End dengan selamat di bawah pengawalan Sir Willis Fell sang ksatria Kingsguard. Ibu Suri Alicent Hightower mengeluarkan air mata bahagia. Yang berikutnya terjadi, adalah negosiasi untuk membelot dan menjalin ikatan perjodohan, sampai akhirnya sebuah kesepakatan dicapai antara Lord Boros Baratheon, Lord Larys Strong, dan Ibu Suri Alicent. Grand Maester Orwyle menjadi saksi atas kesepakatan itu. Larys Strong berjanji bahwa Ser Perkin dan para ksatria asal-asalannya akan bergabung dengan pasukan Stormlands untuk mengembalikan Raja Aegon II ke takhta Iron Throne, dengan syarat bahwa mereka semua, kecuali si Raja Palsu, yaitu Tristan Truefire, akan diampuni atas semua kejahatan mereka, termasuk pengkhianatan, pemberontakan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Ibu Suri Alicent sepakat bahwa putranya, yaitu Raja Aegon II, akan menjadikan Lady Cassandra, putri sulung Lord Boros, sebagai permaisurinya. Lady Floris, putri Lord Boros yang lain, akan dijodohkan dengan Larys Strong. Masalah yang ditimbulkan oleh armada Velaryon dibahas panjang lebar. Kita harus mengajak Lord Corlys bergabung dengan kita, kata Lord Baratheon. Mungkin orang tua itu mau menikah lagi dengan istri yang masih muda. Aku masih punya 2 anak perempuan yang belum dijodohkan. Dia seorang pengkhianat rangkap 3, kata Ibu Suri Alicent. Rhaenyra takkan bisa merebut King's Landing kalau bukan gara-gara dia. Putraku, sang raja, takkan melupakan hal itu. Aku mau dia mati. Bagaimanapun dia sudah tua, tidak lama lagi pun akan mati, jawab Lord Larys Strong. Mari kita berdamai dengan dia saat ini, dan manfaatkan dia sebisa kita. Begitu semua orang sudah aman dan mapan, kalau kita sudah tidak memerlukan lagi House Velaryon, kita bisa sewaktu-waktu membantu Dewa Kematian untuk mencabut nyawanya. Begitulah kesepakatan hina dan memalukan itu tercapai. Para utusan itu kembali ke King's Landing, disusul oleh pasukan Stormlands. Mereka menyeberangi sungai Blackwater tanpa halangan. Lord Boros menemukan bahwa tembok dan gerbang kota tidak dijaga. Jalan-jalan dan lapangan kosong, hanya ada mayat-mayat. Saat menaiki Bukit Aegon dengan pembawa panji dan para ksatria pengawal pribadinya, Lord Boros melihat panji compang-camping milik Raja Tristan Truefire diturunkan dari pintu gerbang, digantikan oleh panji naga emas milik Raja Aegon II. Ibu Suri Alicent Hightower sendiri muncul dari dalam istana Red Keep untuk menyambutnya, didampingi oleh Ser Perkin de Fleet. Mana orang yang mengaku-ngaku raja itu? Tanya Lord Boros sambil turun dari kudanya di lapangan luar istana. Ditangkap dan dirantai, jawab Ser Perkin. Sebagai orang yang sudah kenyang pengalaman perang akibat sering bentrok dengan Dorne di perbatasan, ditambah dengan kemenangannya baru-baru ini melawan Raja Burung Nasar yang baru, Lord Boros Baratheon tidak membuang waktu untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban di King's Landing. Setelah pesta perayaan sederhana di Istana Red Keep semalam, keesokan harinya Lord Boros sudah berangkat ke Bukit Visenya untuk menghadapi si Raja Pelacur, Gaemon Pelher. Para ksatria berbaju besi berbaris menaiki bukit itu dari 3 jurusan. Mereka menghabisi para preman jalanan, tentara bayaran dan para pemabuk yang berkumpul di sekeliling raja kecil itu, dan membuat mereka kocar-kacir. Si Raja Cilik, yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang kelima, 2 hari sebelumnya, diangkut ke Istana Red Keep di atas punggung kuda, dalam keadaan dirantai dan sambil menangis. Ibunya berjalan di belakangnya sambil berpegangan tangan dengan si wanita Dorne, Sylvena Sen, disusul oleh sederetan panjang pelacur, penyihir, pencopet, pencuri dan pemabuk, apa yang tersisa dari penghuni istana Gaemon Pelher. Giliran sang gembala tiba malam berikutnya. Setelah melihat nasib yang menimpa para pelacur dan raja cilik mereka, sang gembala memanggil pasukan kaki telanjang miliknya, untuk berkumpul di sekeliling kandang naga Dragon Pit dan mempertahankan Bukit Rhaenys dengan pedang dan darah. Namun bintang keberuntungan sang gembala telah jatuh. Kurang dari 300 orang datang menjawab panggilannya, dan kebanyakan dari mereka langsung kabur begitu serangan dimulai. Lord Boros memimpin pasukan kesatrianya menyerbu dari arah barat, sementara Ser Perkin dan pasukan ksatria asal-asalannya mendaki dari arah selatan, dari kawasan Flea Bottom.
Setelah menerobos barisan pertahanan yang tipis dari pihak lawan, mereka tiba di kandang naga Dragon Pit. Mereka menemukan sang gembala di tengah-tengah sekumpulan kepala naga yang dipancang di tiang dan sudah membusuk. Ia dikelilingi oleh serangkaian obor, dan masih berkhotbah mengenai hari kiamat dan kehancuran. Ketika sang gembala melihat Lord Boros di atas kudanya, ia menunjuk dengan tangannya yang buntung dan mengutuk Lord Boros. "Kita akan berjumpa kembali di neraka sebelum akhir tahun ini," katanya. Sama seperti Gaemon Pelher, sang gembala juga ditangkap hidup-hidup dan diangkut kembali ke istana Red Keep dalam keadaan dirantai. Maka kedamaian pun kembali ke King's Landing, atau setidaknya, kurang lebih begitu. Atas nama putranya, Raja Sejati, Aegon II, Ibu Suri Alicent Hightower mengumumkan diberlakukannya jam malam. Dilarang berkeliaran di jalanan kota setelah gelap. Pasukan City Watch dibentuk kembali di bawah komando Sir Perkin de Vlie untuk berjaga-jaga saat jam malam tiba. Sementara itu, Lord Boros dan pasukannya menjaga pintu gerbang dan tembok kota. Setelah dibawa dari ketiga bukit tempat mereka bertahta, ketiga raja palsu itu kini mendekam di penjara bawah tanah, menunggu kembalinya Raja Sejati. Namun, kembalinya Raja Aegon II kini tergantung pada House Velaryon di Driftmark. Di balik istana Red Keep, Ibu Suri Alicent dan Lord Larys Strong telah menawarkan kepada Corlys Velaryon untuk dibebaskan, diberi pengampunan penuh atas segala pengkhianatannya, dan posisi di Dewan Penasehat Raja, jika Corlys bersedia bertekuk lutut kepada Raja Aegon II, mengakuinya sebagai raja yang sah, dan membuat pasukan dan armada laut Driftmark memihak kepada raja. Namun, orang tua itu ternyata tak bergeming. "Lututku sudah tua, kaku, dan sulit untuk ditekuk," jawab Lord Corlys Velaryon sebelum ia gantian mengajukan syarat baginya sendiri. Corlys ingin agar pengampunan bukan hanya bagi dirinya, melainkan bagi semua yang berperang membela Ratu Rhaenyra. Corlys juga menuntut agar Aegon Junior dinikahkan dengan Princess Jaehaera, dan mereka berdua sama-sama menjadi calon pewaris Raja Aegon II. "Negeri ini sudah terpecah belah," katanya, "kita harus menyatukannya kembali." Corlys tidak tertarik kepada putri dari Lord Boros Baratheon, namun ia ingin agar Lady Baela segera dibebaskan. Menurut Grand Maester Moonkun, Ibu Suri Alicent murka terhadap tuntutan Lord Velaryon yang dinilainya sangat sombong, terutama permintaannya agar Aegon Junior dijadikan calon pewaris Aegon Senior. Ibu Suri Alicent telah kehilangan 2 anak lelaki dan satu-satunya anak perempuan dalam perang saudara ini, dan ia tidak sanggup membayangkan kalau masih ada anak lelaki dari musuhnya, Rhaenyra, yang ternyata selamat. Dengan marah Ibu Suri Alicent mengingatkan Lord Corlys kalau Ibu Suri Alicent sudah 2 kali mengusulkan perdamaian kepada Rhaenyra, namun ditolak dengan hina. Akhirnya Lord Larys Stronglah yang mendinginkan suasana. Lord Larys menenangkan Ibu Suri Alicent, mengingatkannya mengenai kesepakatan mereka di tenda Lord Boros tempo hari, dan membujuknya untuk menyetujui usulan Lord Corlys Velaryon. Keesokan harinya, Lord Corlys Velaryon bertekuk lutut di hadapan Ibu Suri Alicent yang duduk di bagian bawah tahta Iron Throne, mewakili putranya. Di sanalah Lord Corlys bersumpah untuk menyatakan kesetiaan diri dan keluarganya kepada raja. Di hadapan para dewa dan manusia, Ibu Suri Alicent memberikan pengampunan resmi dari kerajaan kepada Lord Corlys dan seluruh keluarga dan pengikutnya. Ibu Suri juga mengembalikan jabatan Lord Corlys di Dewan Penasehat Raja sebagai Laksamana Kerajaan dan Master of Ships. Gagak dikirim baik ke Driftmark maupun ke Dragonstone untuk memberitahukan mengenai kesepakatan itu. Tepat sesaat sebelum Alyn Velaryon tengah menghimpun kapal untuk menyerang Pulau Dragonstone, dan Raja Aegon II kembali bersiap-siap untuk memenggal sepupunya, Lady Baela Targaryen. Menjelang akhir tahun 130 After Conquest, Raja Aegon II akhirnya kembali ke King's Landing, didampingi oleh Sir Marston Water, Sir Alfred Broom, Tom Tanglebeard, Tom Tangletong, dan Lady Baela Targaryen yang tetap dirantai, sebab dikhawatirkan dia akan menyerang raja kalau dilepas. Dengan dikawal oleh 12 kapal perang Velaryon, raja dan rombongannya menaiki sebuah kapal dagang tua bernama Maus, yang dimiliki dan dikapteni oleh Marida langsung. Kalau teori Mushroom bisa dipercaya, pilihan kapal yang akan dinaiki oleh Aegon II bukan kebetulan, melainkan disengaja. Lord Alyn bisa saja mengirim raja pulang di atas kapal Lord Ethan's Glory atau kapal Morning Tide, atau bahkan kapal Spice Town Girl.
Namun Lord Alin ingin agar raja memasuki kota di atas sebuah tikus, kata Mushroom. Lord Alin adalah pemuda kurang ajar yang tidak menyukai rajanya. Kembalinya raja sama sekali bukan kembali dengan penuh kejayaan. Karena masih tidak bisa berjalan, raja dibawa masuk melalui gerbang river dalam tandu tertutup. Raja dibawa menaiki Bukit Aegon menuju Istana Red Keep melewati sebuah kota yang sepi, jalanan yang kosong, rumah kosong, dan toko kosong bekas dijarah. Tangga untuk naik ke atas tahta Iron Throne ternyata terlalu sulit bagi raja untuk naik. Sejak saat itu, raja harus memimpin sidang di atas kursi yang diletakkan di bawah tahta, dengan selimut untuk menutupi kakinya yang hancur dan bengkok. Walaupun sangat kesakitan, raja tidak lagi menghabiskan waktunya tidur seharian di kamar maupun minum anggur atau getah candu. Sebaliknya, raja segera menghakimi ketiga raja palsu yang menguasai King's Landing di masa The Moon of the Three Kings. Tristan Truefire, si Squire, adalah orang pertama yang merasakan murka raja. Ia dihukum mati atas tuduhan berkhianat. Seorang pemuda pemberani, Tristan Truefire awalnya membangkang saat diseret ke depan tahta. Namun, menurut Mushroom, saat ia melihat Sir Perkin the Flea berdiri di samping raja, semangatnya lenyap. Walaupun begitu, pemuda itu tidak membela diri maupun memohon ampun. Ia hanya memohon supaya boleh dilantik menjadi ksatria sebelum mati. Permohonan ini dikabulkan oleh raja. Sir Marston Water melantik pemuda itu menjadi Sir Tristan Fire. Nama Truefire dianggap terlalu berlebihan, dan Sir Alfred Bloom memenggal kepalanya dengan pedang Blackfire, pedang pusaka milik Aegon sang penakluk. Nasib si raja pelacur, Gaemon Pelher, jauh lebih baik. Karena usianya baru 5 tahun, ia diampuni karena masih terlalu kecil, dan dirawat dan dibesarkan oleh kerajaan. Ibunya, yaitu Essie, yang menyebut dirinya Lady Esselin saat putranya masih berkuasa, mengaku di bawah siksaan bahwa ayah kandung Gaemon bukanlah raja, sebagaimana yang ia klaim selama ini, melainkan seorang pendayung kapal berambut keperakan yang bekerja di sebuah kapal dagang dari Lis. Karena hanya seorang rakyat jelata, Essie tidak layak dihukum mati dengan pedang. Dia dan si pelacur dari Dorne, Sylvena Sen, digantung di balik tembok Red Keep, bersama-sama dengan para penghuni istana Gaemon. Mereka semua hanyalah sekumpulan pencuri, pemabuk, pemain sandiwara, pengemis, pelacur, dan germo. Terakhir, Raja Aegon kedua berpaling kepada sang gembala. Saat dibawa ke hadapan tahta untuk dihakimi, nabi itu menolak untuk menyesali dosa-dosanya maupun mengakui pengkhianatannya. Sebaliknya, dia menunjuk dengan tangan buntungnya kepada sang raja dan berkata, "Kita akan berjumpa di neraka sebelum akhir tahun ini." Perkataan yang sama yang ia ucapkan kepada Lord Boros Baratheon saat ditangkap. Atas sikapnya yang kurang ajar itu, Raja Aegon kedua menyuruh agar lidah sang gembala dicabut dengan besi panas, lalu menghukumnya dan para pengikutnya dengan dibakar hidup-hidup. Di akhir tahun, 241 orang domba telanjang kaki, para pengikut sang gembala yang paling setia, disiram dengan api dan diikat di tiang-tiang yang dipancang di sepanjang jalan dari Cobbler Square menuju ke kandang naga Dragon Pit. Saat Septon kota King's Landing membunyikan lonceng untuk menandai pergantian tahun memasuki tahun baru, Raja Aegon kedua berjalan menyusuri jalan itu di atas tandunya. Sejak saat itu, jalan ini berubah nama dari Jalan Hill menjadi Jalan Gembala, sementara para ksatria pengawal berkuda di kedua sisi raja, sambil menyalakan api di tiang-tiang sepanjang jalan itu, menjadi penerang bagi jalan yang akan ditempuh oleh raja. Begitulah raja menyusuri jalan itu sampai ke puncak bukit, di mana sang gembala diikat di tengah-tengah kumpulan kepala naga. Dengan dipapa oleh 2 orang Kingsguard, Raja Aegon kedua bangkit dari kursi tandunya, berjalan dengan sempoyongan ke tiang tempat sang gembala terikat, dan membakarnya hidup-hidup dengan tangannya sendiri. Rhaenyra Targaryen, yang mengaku-ngaku pewaris tahta yang sah, telah tiada. Naga-naga miliknya telah mati. Semua raja gadungan telah jatuh dan binasa. Namun, negeri ini belum mendapat kedamaian, tulis Septon Eustace dalam catatan pribadinya tidak lama setelah peristiwa ini. Dengan tewasnya kakak tirinya dan putra satu-satunya yang masih hidup menjadi tawanan di istana, cukup wajar kalau Raja Aegon kedua mengira bahwa mereka yang masih menentang dirinya akan melemah dengan sendirinya. Dan mungkin Raja Aegon kedua benar,
Seandainya saja ia mau mendengarkan nasihat dari Lord Corlys Velaryon dan mengeluarkan amnesti pengampunan massal bagi semua bangsawan dan ksatria yang berjuang membela Ratu Rhaenyra Targaryen. Sayangnya, Raja bukanlah tipe orang yang mau memaafkan. Dan itu merupakan kesalahan terbesar Raja Aegon kedua, dan semua komplotan kubu hijaunya.